Ya, pertanyaan pertama, fase keempat, fase yang paling kelam ini, benarkah akan terjadi dukhon? Apa hubungan dukhon dengan munculnya Al-Mahdi? Jadi begini, dukhon adalah salah satu dari 10 alamatul kubro, 10 tanda-tanda besar menjelang kiamat ya. Jadi kalau dukhon sudah terjadi, berarti kiamat itu sudah dekat sekali gitu. Nah, dukhon ini adalah satu peristiwa yang besar secara alam ya, gejala alam, yang dalam hadis Nabi mengisyaratkan ketika dukhon itu muncul, dia akan meliputi seluruh wilayah timur dan seluruh wilayah barat. Dan asap dukhon ini artinya asap ya Pak. Asap dukhon ini ketika terpapar pada orang beriman, jadi ketika orang beriman kena asap dukhon itu, maka yang dialami orang beriman adalah zakmah. Zakmah itu artinya pilek atau flu atau bersin-bersin begitu. Tapi jika yang terkena asap dukhon ini orang kafir dan orang munafik ya, maka dia badannya akan membengkak dan keluar cairan-cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidung, lubang telinganya, lubang duburnya begitu ya. Jadi dukhon ini dia merupakan azab dari Allah untuk orang beriman yang dia rasakan sebatas pilek, flu, bersin-bersin. Tapi untuk orang munafik, orang kafir, dia akan menyebabkan tubuhnya membengkak dan keluar macam-macam cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya begitu ya. Mengerikan sekali. Nah, pertanyaannya, dukhon ini disebabkan oleh apa dan kapan terjadinya? Begitu. Kalau sebabnya menurut Syekh Mubayyad berkaitan erat dengan kejadian-kejadian di alam, khususnya di langit. Jadi dari langit akan berjatuhan benda-benda langit yang ukurannya besar dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan dia menghantam daratan bumi planet kita ini dan menyebabkan terjadinya kabut asap tadi ya. Jadi ledakannya itu menimbulkan kabut asap yang cirinya kabut asapnya bisa membedakan orang beriman, orang munafik, orang kafir dengan dampaknya seperti itu perbedaannya. Nah, kalau Syekh Mubayyad punya dugaan bahwa dukhon ini terjadi sebelum munculnya Al-Mahdi ya. Tapi kalau saya tidak sependapat dengan Syekh Mubayyad. Kenapa? Karena kalau dukhon ini terjadi sebelum Al-Mahdi hadir, padahal dukhon ini akan menimbulkan dampak yang juga besar lagi yang lain. Kalau tadi jelas ya untuk orang mukmin, orang munafik, orang kafir tadi sudah dampaknya. Tapi ada dampak lain dari dukhon ini yang juga mempengaruhi dunia secara menyeluruh. Apa itu? Akan terjadi shutdown of modern technology. Jadi efek dari dukhon ini akan terjadi hal-hal yang menyebabkan teknologi canggih itu macet semua ya. Jadi segala komputer kita, laptop kita, HP kita semua, pokoknya pendek kata internet semua tuh mati semua begitu. Dan itu bermakna apa? Bermakna kita akan kembali lagi hidup seperti zaman dulu ya. Nggak ada AC, nggak ada listrik, nggak ada kendaraan canggih ya kan. Terpaksa kita naik hewan lagi, naik kuda lagi, naik onta lagi. Makanya ada isyarat-isyarat hadis-hadis tentang perang di akhir zaman yang bentuknya adalah kembali seperti perang zaman dulu Pak, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah ya, naik kuda, naik onta ya kan, seperti itu. Nah, kenapa saya tidak sependapat dengan Syekh Mubayyad? Karena saya punya keyakinan kuat Allah tidak mungkin menimbulkan peristiwa shutdown modern technology ketika Al-Mahdi belum muncul. Kalau Al-Mahdi muncul, teknologi canggih sudah nggak ada, sudah barang tentu kemunculan Al-Mahdi itu, pemimpin umat Islam sedunia, hanya akan diketahui oleh orang-orang yang tinggal di dekat Al-Mahdi saja kan. Tapi kalau Al-Mahdi muncul sementara teknologi canggih masih ada, maka seluruh dunia, muslimin di seluruh dunia punya hak yang sama untuk mendengar berita kemunculan pemimpin mereka. Sisanya terserah masing-masing. Apakah mau langsung menyambut kehadiran Al-Mahdi dengan segera hijrah dan membaiatnya, atau termasuk yang kena media massa kafir yang masih berkuasa, yang menyebarluaskan tuduhan bahwa Al-Mahdi merupakan the next terrorist after Usama bin Laden gitu ya kan, sehingga rame-rame menolak Al-Mahdi. Jadi dikasih kesempatan dulu seluruh umat Islam
untuk mengetahui Al-Mahdi sudah muncul dan untuk mensikapinya, baik itu mensikapi benar maupun mensikapi salah.